keberagaman, mudah sekali dipandang mata. Swasembada pangan adalah impian, kedaulatan pangan, harga mati bangsa. Halo semuanya, Sobat Banyu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dipa Hervita, dalam acara podcast TKPSDA Wilayah Sungai Pulang Rejoso. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang masuk dalam wilayah Sungai Welang Rejoso dengan luas wilayah 1.696 km persegi. Di Kabupaten Probolinggo terdapat 7 daerah irigasi yang masuk wilayah Sungai Welang Rejoso, yaitu daerah irigasi Mbok Siti, daerah irigasi Taposan, daerah irigasi Waruk Jinggo, daerah irigasi Bango, daerah irigasi Krasak, daerah irigasi Pakis, dan daerah irigasi Lontong. Luas area tanam padi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 sebesar 38.320 hektar dengan hasil produksi sebanyak 253,823 ton atau setara dengan 5,8 ton per hektar. Saat ini di Kabupaten Probolinggo telah memenuhi swasembada pangan dengan populasi masyarakat kurang lebih 1,2 juta jiwa. Kali ini saya akan didampingi oleh seorang rekan yang ganteng sekali. Penasaran kan? Ya, ini dia Bapak Taufan Hikmah. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo yang membahas terkait masalah swasembada pangan. Nah, penasaran nggak? Kalau misalnya penasaran, ikutin terus kita, stay tune terus, dan mari Yuk kita langsung ke TKP. Hai. Waalaikumsalam. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Mohon izin Bapak, hari ini kami dari TKPSDA Wilayah Sungai Welang Rejoso ingin berbincang-bincang sedikit terkait masalah swasembada pangan. Oh, swasembada pangan. Iya. Oke, monggo, Nara, monggo. Oke Sobat Banyu sekalian, kali ini saya ditemani oleh bapak-bapak ganteng. Nah, sekarang kalau misalnya tidak kenal maka tidak sayang kan? Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, matur nuwun. Izin Mbak, mohon perkenalkan saya Muhammad Sigit Wijotomo, Pak. Kebetulan di Dinas Pertanian ini saya menjadi PLT Sekretaris. Oke. Monggo. Oh ya, terima kasih Pak Sigit. Siap. Kami dari Sekretariat, Nama saya Taufan Hikmah. Saya dari Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Welang Rejoso di Pasuruan. Pasuruan. Terima kasih. Nah, sudah kenal kan teman-teman? Nah, sekarang langsung aja kita ke pembahasan ya. Nah, Bapak, kita sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi kita rangkum aja beberapa pertanyaan aja ya. Nah, oke, monggo. Yang pertama itu, kita kan sering dengar yang namanya Dinas PU Sumber Daya Air. Kemudian ada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ini sebenarnya bedanya apa sih Pak? Oh. Bisa dibantu dijawab Pak? Oke, saya coba bantu, Ge. Oh iya. Tapi mungkin di lingkup pertanian dulu, Ge. Oh siap. Kalau untuk Dinas Pertanian itu sebetulnya organik yang Kabupaten Probolinggo yang memang punya fungsi untuk meningkatkan produksi. Jadi lebih kepada peningkatan produksi pertanian. Sedangkan kalau untuk ketahanan pangan itu arahnya nanti agar setiap individu itu bisa mengakses pangan, persediaan pangan, keterjangkauan itu nanti ada di ketahanan pangan. Jadi mungkin ada sedikit beda nggih. Kalau kami di Dinas Pertanian
lebih kepada produksi pertanian. Tapi gitu. Kalau untuk PU Bisa mungkin bisa dibantu, dibantu Bapak? nih. Masih Pak. Iya. Jadi untuk dinas saya adalah dulu memang orang mengenal pengairan itu nomenklaturnya 2011 Pak. Iya. Sekarang setelah itu kita menjadi SDA sumber daya air. Jadi kebetulan dari pemerintah kita diberi tugas tanggung jawab untuk mengelola pelayanan irigasi fokusnya di samping pengelolaan sungai, baik mengenai operasi dan pemeliharaannya. Mungkin kira-kira Seperti itu ya. Oke, itu gambaran besarnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung lagi, apa itu dinas PU sumber daya air, dinas pertanian dan ketahanan pangan. Oke, untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan swasembada pangan menurut dinas pertanian Kabupaten Probolinggo? Ya, kita coba berikan gambaran ya terkait dengan swasembada. Kalau kita mendengar kata swasembada, itu kan kemudian yang terbayang oleh kita adalah kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi pada dasarnya menurut kami swasembada pangan adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui produksi sendiri. Lebih di sana ininya. Itu Pak. Ya. Ke pertanyaan kedua ya. Ya. Ini apa saja sih tantangan dan kendala dalam mencapai swasembada pangan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Welang Rejoso. Nah ini ada dua-duanya nih dari Ya, PKPSDA tidak ada. Nanti Monggo bisa Bapak di ini dulu ya. gimana Bapak? Oke, kita ya, coba ya dulu. Oke, seperti tadi kalau kita sampaikan bahwa swasembada itu kan kemampuan untuk memproduksi, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka yang jadi yang pertama sekali itu adalah kemampuan memproduksi. Artinya di sini ada produktivitas, Pak. Produktivitas. Jadi kemampuan kita untuk memproduksi, kita harus mampu membuat potensi kita di pertanian itu untuk menghasilkan produksi sebagaimana yang yang kita butuhkan, ada perhitungannya. Nah, produktivitas ini, ketika kita bicara masalah produktivitas ini, banyak hal di situ sebetulnya. Bagaimana dengan lahan, kemudian bagaimana dengan benih, seperti itu. Kemudian ada lagi kemampuan petani untuk melakukan produksi ya, seperti itu. Kemudian ada banyak hal seperti terkait ketersediaan infrastruktur, kemudian ada juga masalah sumber daya Pak ya. Dalam hal ini kalau kita bicara swasembada dengan beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang pertama itu terkait dengan iklim. Okay. Kita bicara di iklim dulu, yang bisa mempengaruhi swasembada. Iklim yang sekarang ini bisa mempengaruhi hujan, ya, curah hujan, kemudian ada masalah penyakit, itu mempengaruhi produktivitas. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan terkait benih, penggunaan benih unggul, bibit unggul. Karena bibit unggul ini menjamin produksi yang bagus. Kemudian masalah infrastruktur seperti tadi, lahan termasuk juga ketersediaan air. Nah, hal-hal itu bisa mempengaruhi swasembada pangan. Kemudian ada lagi terkait manusianya. Nah, manusianya SDM. Betul, dalam hal ini kemampuan petani. Nah, ada beberapa hal di kita, misalkan ternyata minat generasi muda untuk menjadi petani ini kurang iya gitu. benar. Petani depannya ini sudah tua. Nah, kalau kemudian nanti petani ini nggak ada yang ganti, ya siapa yang bisa menghasilkan produk pertanian? Belum lagi kesejahteraan petani juga, ya masih banyak yang harus kita perjuangkan di situ. Itulah banyak hal yang kemudian membuat kita harus memikirkan lagi terkait swasembada pangan. Gitu. Mungkin dari kacamatanya PUSDA atau TKPSDA ini gimana Bapak?
Terima kasih Iya. Ibu Diva dan Mbak Dikit. Jadi kalau kita melihatnya, pertama itu adalah kadang-kadang kita lebih ke perbaikan jaringan irigasi. Siap. Tadi Ibu Diva mengatakan di pertanian mungkin lebih ke apa ya, pupuk, ke bibit. Kalau saya lebih ke sarprasnya, Pak. Oh, Jadi kita persediaan air ya. berusaha untuk meningkat pelayanan dengan cara perbaikan pemeliharaan jaringan irigasi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan gerakan partisipatif, Pak. Jadi kita punya HIPA, di situ kita berusaha untuk meningkatkan sinergitas. Jadi kita punya kata-kata apa ya sekarang ini, partisipatif. Ya. Jadi harapannya program pemerintah itu bisa berhasil kalau kita menjadi terbaik dengan himpunan petani pemata air. Pemata air. Mungkin itu bisa. Ya, Oke. Mudah-mudahan sobat kami jelas semuanya ya. Gitu, lagi. Ini selanjutnya apa saja sih strategi? Nah, Ya. ini strategi nih dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai swasembada pangan. Oke. Ya, terkait dengan strategi ya yang harus kita lakukan dan tidak lepas dari kendala-kendala tadi. Kendala Iya. tadilah yang harus kemudian kita lakukan upaya penyelesaiannya. Seperti misalkan apa namanya SDM nih, petani Pak, petani nggih. Petani tentu kita harus lakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya petani. Kedua, kita harus membuat usaha-usaha pertanian ini menjadi efisien, Pak. Efisien, kita bisa melakukan modernisasi menggunakan mekanisasi pertanian, sehingga upaya usaha pertanian ini antara apa namanya efisien itu artinya antara hasil dan biaya itu apa namanya ada ini Pak, ada memberikan keuntungan yang cukup, usaha pertaniannya menjadi lebih mudah, hasilnya menjadi lebih banyak. Itu terkait dengan SDM pertanian. Kemudian juga masalah seperti yang jenengan sampaikan tadi, ketersediaan air Pak, itu kan menjadi masalah sebetulnya dalam konteks pertanian. Nah, kita harus memperhatikan masalah irigasi, pemeliharaan, kemudian memperluas area cakupan dari irigasi itu karena memang sumber daya air itu menjadi penting, ini menjadi hal yang cukup dominan di dalam pertanian selain masalah pupuk dan benih. Kemudian swasembada padi terkait dengan IP itu gimana sih Pak? Ya, untuk apa namanya swasembada padi ya terkait dengan IP itu kan indeks pertanaman ya, indeks pertanaman. Jadi dalam konteks swasembada maka kita harus meningkatkan IP-nya. Meningkatkan IP-nya itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah irigasi. Kembali lagi ke sana Pak, kan gitu. Makanya Saling menguatkan. iya. Pertanian sama saya dengan sumber daya air. Ya itulah makanya kolaborasi harus di situ kan. Kayak kita ada istilahnya optimalisasi lahan. Ya, Optimalisasi lahan, misalkan lahan ini lahan marginal nih. Ceritanya biasanya tanam tada hujan gitu. Nah, bisa jadi tanah itu juga belum bisa menghasilkan padi. Atau dalam setahun hanya satu kali. Nah, IP-nya itu 0 sama 1 kan gitu. Nah, gimana caranya agar dia dalam satu tahun bisa ditanami padi, entah itu satu kali, entah 2 kali. Konteksnya padi kita butuh air, dalam konteksnya air kita butuh irigasi. Ya, dalam konteks padi ya Pak, sehingga optimalisasi lahan harus kita barengi dengan infrastruktur, salah satunya irigasi, penggunaan pupuk, bibit dan lagi-lagi seperti itu. Kalau menurut Pak Taufan nih, tanggapannya gimana nih Pak? Jadi gini, kalau di dinas saya kebetulan kita mengenal istilahnya O dan P. Oh dan P, O itu operasi, jadi mengatakan gimana suatu jaringan itu dapat berfungsi secara normal, seperti pintu air. Terus kalau balok-balok di bendung-bendung itu bisa beroperasi, caranya diangkat naik turun. Jangan untuk P-nya namanya pemeliharaan. Jadi jaringan kita supaya itu airnya tetap utuh sampai di dalam
Kan ada istilah primer, sekunder, tersier, sampai cacingan sawah, Pak. Kita menjaga pasangan atau salurannya itu tidak bocor, sehingga kita pelihara dengan cara kita tempel pada perbaikan. Kalau memang jangkal, kita ada upaya juga dengan normalisasi, Pak. Jadi bisa secara quick response dengan petugas UP kita mempunyai namanya Pekarya dan BPA. Jadi mungkin petugas UP itu yang bisa membantu kalau ada sampah. Pokoknya kita menciptakan konteksnya satu persatunya, menjaga supaya air itu terdistribusi dengan merata dan sampai tujuan dengan utuh dan tidak berkurang. Mungkin itu sehingga kita juga mendukung penuh untuk swasembada pangan. Gitu. Oke. Siap. Ini satu lagi nih Pak. Ya. Siap. Kayaknya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana aksi nyata Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo serta TKPSDA wilayah Sungai Welang Rejoso dalam mewujudkan swasembada pangan ini? Oh, iya. Boleh kami sampaikan dulu nih Pak. Iya, Pak. Ke depan ini nggih, banyak hal sebetulnya yang sudah kita upayakan untuk mencapai swasembada pangan. Salah satunya rehab saluran irigasi. Kemudian kita juga memperbaiki jalan usaha tani. Semua itu kan untuk mendukung swasembada pangan. Kemudian kita juga tidak lupa melakukan pengembangan pupuk organik. Kita melatih petani untuk memanfaatkan menggunakan pupuk organik. Kita semua mau bergeser ya ke arah sana, mengembangkan ke pupuk organik. Kemudian juga bantuan bibit padi itu juga kita lakukan. Saya pikir itu yang kita upayakan untuk mencapai swasembada pangan. Kalau dari Pak Topan nih, kembali lagi nih. Iya. Sangat menarik sekali ya. Jadi saya melihatnya, kebetulan saya di sekretariat Pak. Itu kebetulan Dinas Pertanian ini merupakan anggota dari Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air. Di situ salah satunya adalah tugasnya mengelola tentang pengalokasian air, Pak. Jadi distribusi air supaya merata baik untuk penggunaan irigasi maupun urusan yang lainnya. Jadi kita biasanya Bapak, kita merekomendasi. Jadi di TKP Welang Rejoso kita mengenal 3M. M pertama map, Pak, artinya terploting. Misalkan di Kabupaten Probolinggo ini kan kita juga punya DDI, ada das mulai dari Lawean Pak, mulai sampai das Gending. Jadi das Banyu Biru itu merupakan das Pinang lah tepatnya di timur. Jadi kita berusaha memploting M yang pertama. Jadi kita berusaha mewujudkan. Yang kedua adalah measurement, M yang kedua, terukur Pak. Jadi kita bisa merekomendasi kepada pihak Dinas Pertanian, terus ada juga anggotanya Sumber Daya Air atau Pengairan Kabupaten Probolinggo. Kita juga kerjasama bagaimana semua tentang bendung jaringan itu terukur dengan baik. Misalkan ada juga jaringan irigasi ramah bawah, misalkan yang di Kota Nimbangu, yang di salah satunya debit ketersediaannya ada. Terus yang dicatat oleh petugas OP kita. Jadi kita punya petugas OP Pak di lapangan itu yang mencatat ketersediaan debitnya, nanti output goalnya itu berupa alokasi air Pak atau air ya, bagi-bagi gitu ya. Betul Pak. Jadi kita mengatakan terukur itu bahwa tanggung jawab kita adalah menyajikan goalnya berupa kesetimbangan dalam neraca air atau alokasi air per daerah yang sendiri. Yang M yang 3 berdasarkan karakter adalah M yang manajemen. Jadi kita Rekomendasi itu berusaha merekomendasikan kepada dinas terkait untuk memanage dengan baik. Nanti hasilnya kita godok bareng. Jadi manajemen itu SDM-nya. Kita kalau petugas dengan butuh bintai, kita kolaborasi dengan dinas saya Berdaya Provinsi Jawa Timur. Petugas HIPA di HIPA Gaboktan monggo. Nanti kita bekali dengan cara ilmu yang bermanfaat tentang layanan irigasi dan juga mekanisme di dalam pertanian. Mungkin itu perlu yang diingat tentang untuk mencapai goal kita bersama. Jadi mudah-mudahan
ini bersambut jenengan sebagai leader, kita jenengan yang pupuk dan yang lainnya, saya yang surprise. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan kira-kira seperti ini, beliau. Oke. Bagi semuanya jelas ya. Jadi peran kita dari Dinas Pertanian, saya dari Asia Provinsi Timur, kemudian di DKI Masih ada satu nih saya. Ada lagi yang masih penasaran? Iya, masih ada satu nih Iya. tentang irigasi perpompaan Iya. dan perpipaan ya. Nah, ini pasti penasaran juga kan Sobat Banyu, gimana itu? Monggo Bapak gimana terkait itu? Oh, oke. Terkait dengan irigasi perpompaan ya. Iya. Irigasi perpipaan. Kita juga melakukan itu. Ada beberapa hal yang telah kita lakukan seperti irigasi pompa ya, pom. Kita melakukan pembuatan ya, instalasi irigasi pompa gitu ya, digunakan untuk di lahan pertanian. Kemudian juga irigasi perpipaan ya, kita menggunakan pipa nih ceritanya, digunakan untuk mengalirkan air ke area-area pesawahan. Selain itu kita juga sebetulnya ada nih alsintan, kemudian mekanisasi untuk pertanian seperti itu. Oke, keren nih. Pasti penasaran banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Tapi disimpan aja. Nanti kalau misalnya kita ada waktu lagi untuk podcast lagi, bakalan kita kulik semuanya. Oke teman-teman? Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan yang terakhir kita hashtag ya Pak ya. Oke. Langsung dipimpin aja dengan Bapak Topan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. TKPDA Welang Rejoso Sinergi, ngawiji, jadi siji. Terima kasih.